Yang saya banggakan dari asosiasi dan forum, baik itu guru PAI dan juga guru-guru yang lain ya, yang baik honorer. Saya terlalu banyak istilah-istilah ini, jadinya bingung ya. Senang sekali saya dapat bertemu dengan Bapak Ibu semua, ya, pejuang-pejuang di dunia pendidikan, ya, orang-orang yang sangat berjasa terhadap bangsa dan negara, namun hak-haknya masih sangat-sangat terabaikan gitu. Tapi mungkin Bapak Ibu kenal Pak Ferdi yang sebagian, bagaimana beliau juga berjuang untuk ini, begitu juga kami di Komisi 10. Jadi apa curhatan Bapak Ibu tadi yang disampaikan, masing-masing punya permasalahan masing-masing ya dari tiap daerah atau secara keseluruhan. Ini sebenarnya kami sudah mendengar juga sebelum-sebelumnya. Walaupun mungkin ada lagi yang baru nih, yang VIP ya. Ternyata harus ada uang. Nggak tahu di daerah lain apakah juga seperti itu. Nah, ini beda-beda ya. Daerah lain nggak pakai uang kok. Tapi di daerah Ibu, kalau mau masuk ke dalam daftar orang-orang yang akan mengikuti tes tersebut, ternyata harus pakai uang. Nah, ini kan nggak betul ya. Karena seharusnya memang tidak ada biaya-biaya seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari carut marut di dunia pendidikan ini ya, Bapak Ibu, mulai dari kekurangan sekolah, sarana prasarana, kompetensi guru. Mungkin Bapak Ibu sendiri merasakan, pernah nggak sih mengikuti pelatihan-pelatihan? Ya kan? Dan apakah komplit pelatihannya? Ada kompetensi pedagogi, profesional, kepribadian, sosial. Sudah pernah belum mengikuti pelatihan itu semua? Ya, jangankan maaf yang honorer, yang ASN aja belum. Bagaimana kita bicara mau mendapatkan putra-putri bangsa yang berkualitas kalau gurunya sendiri tidak dibekali? Belum lagi ditambah guru masih mikir nih, ban bocor, ganti ban, ya kan? Besok makan apa? Bagaimana kita ini mau betul-betul fokus mendidik anak bangsa? Kalau kita melihat di luar sana Bapak Ibu ya, dari TK itu mereka yang mengajar profesor-profesor. Orang-orang yang sudah punya keahlian-keahlian lengkap. Gitu, dibalik dia ya. Kalau kita enggak, saya sekarang mau tanya ya, honorer ini sebenarnya mereka adalah orang-orang yang memang sudah dari pendidikan guru semua. Semua, 100%. Ya, jadi bukan maaf ya, mungkin dari mana pendidikannya apa, kemudian ya daripada nganggur, kemudian jadi honorer di sini. Ada nggak yang seperti itu? Gitu ya? Sudah ada ya? Oke, baik. Itu udah alhamdulillah bagus. Cuma yang saya mau, sempat juga saya sampaikan kepada, pada kesempatan pertemuan seperti ini, sebenarnya kita itu penerimaan ASN itu mau jalurnya itu dari mana gitu? Apakah melalui honorer dulu, kemudian menjadi P3K, kemudian menjadi ASN, ataukah honorer lanjut ke ASN, ataukah masuk kemudian dites, mungkin kayak magang dulu berapa tahun kemudian langsung jadi ASN, atau seperti apa gitu. Karena pengalaman saya, dulu saya pegawai BUMN, Bu, saya pramugari, jadi pada saat masuk, itu tuh kita dites, apakah kita pantas layak untuk menjadi pramugari atau tidak. Ada 8 tes, ya psikotesnya, penampilan, bahasa Inggrisnya, pengetahuan umum, dan lain-lain ya. 8 kali tes itu, kemudian baru setelah oke, ya kan, dites dari misalnya 1.000 orang. Saya waktu itu 6 orang yang goal sampai ke Jakarta, Pantohir. 6 orang inilah yang melanjutkan masuk waktu itu saya di PT Garuda Indonesia. Kemudian di sana, saya masuknya sebagai karyawan yang belum tetap ya, honorer atau selama 2 tahun. Tapi jelas gitu loh. Jadi kalau misalnya masuk sebagai honorer 2 tahun, anggaplah seperti magang dulu, kita harus menambah ilmu. Tapi di situ, begitu 3 bulan kami mulai praktek dan lain-lain, di situ mulai penambahan, ditambah bahasa Inggrisnya, ditambah bahasa Jermannya, ditambah segala macam, sehingga dalam waktu 2 tahun dia sudah menjadi seorang yang profesional.
siap lagi ke dunia internasional seperti itu. Baru kemudian berkarir menjadi pegawai tetap. Begitu. Nah kan harusnya begitu jenjangnya Bu ya. Kalau kita ini enggak kan, ada yang honor dulu, ada yang nggak pakai honor langsung masuk, ada yang honor sudah 30 tahun nggak diangkat-angkat, ada yang baru masuk sudah diangkat. Pusing gitu ya Bu ya. Saya bisa merasakan sekali apa yang Bapak Ibu rasakan. Tapi kami punya tanggung jawab di Komisi 10 ini untuk terus berjuang. Kita punya waktu mungkin tidak lama untuk periode yang sekarang. Tapi Alhamdulillah mungkin kita semua di sini yang hadir ini insya Allah melanjutkan lagi di periode berikut sehingga masih terus bisa melanjutkan dan ya semoga juga masih tetap di Komisi 10. Kalau Pak Ferdi udah menjadi penghuni tetap sebenarnya. Sudah 6 periode beliau di Komisi 10. Ya, jadi semoga ya perjuangan berikutnya ini kita benar-benar lah. Kami sekarang sedang ada menjadi panja biaya pendidikan. Dan di situ saya di sini baru 1 tahun lebih, Bapak Ibu, sehingga saya ya baru tahu oh ternyata begitu dibuka ya satu-satu. Waduh, luar biasa carut marutnya. Ya, sehingga dengan apa yang kami temukan di panja biaya pendidikan tersebut ya, kenapa biaya sudah sebesar itu tapi kok tidak mencukupi jumlah sekolah, kualitas guru, sarana prasarana, honorer, pengangkatan dan lain-lain ya. Nah, disinilah kita dengan kehadiran Bapak Ibu semua itu menambah apa yang sekarang menjadi kami rangkum untuk menjadi satu perjuangan insya Allah ke depan yang lebih baik seperti itu. Jadi saya berharap semua terus kita berikhtiar ya, terus berikhtiar, jalur langit juga ditingkatkan, sama-sama kami di sini jangan khawatir, kami pasti akan terus ya, apalagi nanti sebagian kan ada komunikasi dengan Pak Ferdi yang bisa secara intens bisa terus diingatkan, tapi kami melalui panja pun satu-satu permasalahan ini harus kita tuntaskan, dan kita berharap dengan waktu yang mungkin cuma 2 bulanan lagi sekarang, tapi jangan putus asa untuk kita teruskan pada periode berikutnya. Dan semoga ya kita bisa, saya nggak tahu menterinya mungkin ganti ya. Ya tentu kita berharap menteri yang baru akan lebih bisa memahami apa yang seharusnya dilakukan untuk dunia pendidikan dari segala hal tadi itu. Ya, karena Bapak Ibu di sini saya senang juga masih bisa senyum gitu ya. Saya pusing kali Bu kalau digaji 300.000 sebulan saya udah nggak bisa senyum Bu. Iya, ya luar biasa. Insya Allah itu akan menjadi amal jariah untuk Bapak Ibu semua. Dan terus kita berjuang ya bersama-sama. Salam hormat, salam sayang buat keluarga kita, teman-teman yang lain yang tidak hadir pada saat ini. Insya Allah apa yang kita perjuangkan bersama ini akan mendapatkan hasil bukan hanya untuk Bapak Ibu yang hadir di sini, tapi untuk seluruh Bapak Ibu guru yang juga mengalami nasib yang sama seperti Bapak Ibu di sini. Terima kasih, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.